Sumatera Utara. Menurut data saksi yang masih hidup saat itu, yaitu Haji Mahmud Langkitin, mereka pertama sekali membuat surau adalah di Surau Langkitin, keturunan Sultan Api yang Haji Mahmud, yang bertempat tinggal di Lubah Hilir sekarang. Bahwa bangun pertama kali di Surau Gading adalah Surau Suluk Syekh Ismail Surau Gading yang didirikan pada 1929. Sebelumnya membangun surau untuk kampung di Kampung Surau Tinggi, Desa Langkitin, dengan jarak tempuh 5 km dari yang kita tempatkan sekarang ini. Kampung Surau Gading yang dulunya adalah hutan belantara, bagan yang luasnya 5 kilo persegi, berbatas wilayah antara Desa Langkitin dengan Ujung Batu. Dibeli atau diminta secara dengan Raja Rambah dengan 5 jupak emas. Sekarang sudah pecah menjadi 5 desa, yaitu Desa Surau Gading yang sekarang ini, kemudian Desa Ramasamo, Desa Lebu Napal, Desa Teluk Aur, Desa Sungai Kuning, Desa Sungai Salak. Kemudian Desa Sungai Salak dengan titik nolnya adalah Surau Syekh Ismail sekarang ini. Adapun Syekh Ismail berpindah dari Surau Tinggi Langkitin ke Surau Gading disebabkan beliau mengembangkan ajaran Islam dan jemaah terikat. Setiap hari semakin bertambah jemaahnya hingga mencapai ribuan orang. Keadaannya ini tidak mungkin lagi untuk mempertahankan tempatnya lama, apalagi bertahan dari daerah jauh-jauh, seperti belajar terikat dan bersulu, bahkan bertahan dari luar daerah seperti Malaysia, Sumut, Tapanuli, Sungai Rango, Bagan Sapi-api, Teluk Wansing, Lipat Kain, Tapung, Senamun ini, Ukui, Bangkalis dan lainnya berdatangan untuk belajar terikat atau berniat dengan beliau. Syekh Ismail merupakan salah satu ulama besar yang diutus oleh gurunya, yaitu Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan Bonjol, Sumatera Barat, untuk mengembangkan agama dari daerah Rambah, khususnya Riau, dengan aliran terikat Ahmadiyah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan beliau diberi julukan Lobe Rambah, yang memberikan nama ini adalah Raja Rambah dari beberapa murid Syekh Ismail. Salah satunya adalah kesayangan Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan, karena ilmu dan pengalaman beliau lebih dari teman-temannya. Kemudian beliau dilahirkan di Desa Gading, Kecamatan Barumun Tengah, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sewaktu beliau berumur 15-20 tahun, beliau belajar mengaji Al-Quran dan hadis ke kampung, belajar Al-Quran dan hadis. Sewaktu beliau berumur 20 tahun, di kampung halamannya yang bernama Kampung Gading di Tapanuli Selatan. Setelah berumur 20 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di bidang agama Islam, yaitu fikih. Beliau belajar di negeri Kedah, Malaysia. Hal inilah menjadi ambisinya untuk memperdalam ilmu fikih terikat selama 5 tahun terakhir. Setelah menjadi pendidikan, beliau kembali ke kampung halaman untuk mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya di negeri Kedah, Malaysia. Beliau mengajarkan ilmu fikih kepada masyarakat di sekitarnya selama beberapa tahun. Oleh karena beliau belum merasa puas dengan ilmu yang diperolehnya, maka beliau melanjutkan ilmu terikat Naksabandia di Kampung Koto Tuo, Kumpulan Bonjol, Kecamatan Sumatera Barat. Selain mengembangkan ilmu terikat, beliau juga membangun adat istiadat di Surau Gading. Beliau membawa masyarakat adat dari luar daerah maupun desa tetangga untuk
belajar di Surogading. Beliau membawa keluarga kerabat dari Tapanuli Selatan untuk ke daerah Lubuk Napal, Teluk Aur, mengundang masyarakat semuanya sekitarnya dan untuk belajar terikat Nakasabandia. Sedangkan untuk Sungai Kuning, tempat masyarakat yang didatangkan ke Surogading untuk bercocok tanam, mencari kehidupan keluarga, maka dapat dibayangkan luas wilayah Surogading waktu itu dan menjadi kenyataan saat sekarang. 5 kilo dari sini ke barat dan timur, inilah jumlah luasnya Surogading yang diserahkan oleh Raja Rama. Asal usul, Syekh Ismail berasal dari Kampung Gading, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembangunan surau. Setelah aktif berdakwah pada tahun 1999, beliau membangun sebuah surau besar di Rambah yang dijadikan tempat kegiatan keagamaan dan pendidikan terikat. Surau tersebut memiliki 2 lantai. Lantai bawah untuk sholat dan lantai atas untuk suluk dan tawajuh. Pembangunan pasar Surogading. Pada masa penduduknya, pada masa pendudukan Jepang, Syekh Ismail juga membangun pasar Surogading tersebut untuk kegiatan jual beli masyarakat yang kemudian dikenal dengan pasar Surogading. Penyebaran agama Islam. Selain mendirikan surau, Syekh Ismail juga aktif menyebarkan ajaran Islam dan ilmu tasawuf, terutama terikat Nakasabandia. Ia juga membangun surau-surau kecil untuk khalwat dan berbagai daerah sekitar Rambah, Tandun, Rokan, Tepenuhan, dan Kuntu Darussalam untuk wilayah Rokan Hulu, wilayah Tapanuli Selatan dan Riau, daratan dan lautan, khususnya warisan dari peninggalan sebanyak 68 surau yang dilaksanakan beliau. Kemudian aroma, beberapa aroma yang telah beliau dapatkan dari Allah SWT. Pertama sekali, masyarakat melihat Syekh Ismail memikul kayu besar. Artinya untuk surau kumpulan yang ada tiap untuk penyangga, maka masyarakat tidak bisa mengangkatnya. Maka disuruhlah oleh Syekh kumpulan beliau ikut mengangkat. Alhamdulillah sampai sekarang sudah terjadi dan terangkat. Kemudian pada saat suluk Syekh Ismail selalu memberikan kurma segar pada jemaah. Jemaah bertanya, karena ini diambil langsung dari Mekah saat beliau berkhalwat. Masih banyak Syekh Mekah juga dari Jabal Kumis sudah pernah berkunjung kemari silaturahmi dengan beliau dan untuk meningkatkan terikat di Provinsi Riau. Inilah sebagian kecil yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti masih ada perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.